Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Balkisa Fazira dengan NIM 1111240169. Di sini saya akan meresum mata kuliah Hukum Internasional yang diadakan pada tanggal 28 Agustus 2025. Nah, pada pertemuan pertama ini membahas mengenai sistem penilaian, di mana ada UTS 20%, juga UAS 20%. Lalu selanjutnya sisanya 60% yaitu terdiri dari presensi yang harus dipenuhi 100%, namun dikasih kesempatan 2 kali boleh tidak masuk. Tolerir jika ada keluarga yang meninggal, operasi besar dan lain-lain. Juga dispensasi. Dispensasi ini jika lomba bisa jadi online atau jika tidak memungkinkan dikasih tugas. Yang kedua itu ada kuis. Kuis itu berupa Google Form ataupun itu diadakan di tiap pertemuan. Lalu yang ketiga itu ada rangkuman. Rangkuman itu dibuat setiap pertemuan dan dikumpulkan saat UTS maupun UAS gitu. Nah, rangkuman juga dibuat video di YouTube masing-masing. Tugas kelompok itu ada long term, after UTS, dan short term. Lalu beli buku itu wajib. Nah, ditunggu sampai bulan Oktober. Nah, yang dilakukan di kelas harus yang paling nomor 1 adalah attitude yang baik gitu. Lalu semester 2 yang akan dipelajari di mata kuliah hukum internasional yaitu yang pertama ada pengertian dan batas hukum internasional, yang kedua istilah hukum internasional, yang ketiga bentuk perwujudan dari hukum internasional, yang keempat hukum internasional dan hukum dunia, yang kelima masyarakat internasional sebagai landasan sosiologis hukum internasional, yang keenam sejarah dan perkembangan hukum internasional, yang ketujuh hubungan hukum internasional dan hukum nasional, yang kedelapan sumber-sumber internasional hukum internasional, yang kesembilan macam-macam subjek hukum internasional, yang ke-10 pengakuan dalam hukum internasional, yang ke-11 kedaulatan dalam hukum internasional, yang ke-12 yurisdiksi negara dalam hukum internasional, yang ke-13 tanggung jawab negara dalam hukum internasional, yang ke-14 suksesi negara dalam hukum internasional, dan yang terakhir yaitu penyelesaian sengketa dalam hukum internasional. Cukup sekian video resume saya di pertemuan 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, nama saya Balkisa Fazira dengan NIM 1111240169. Di sini saya akan menjelaskan resume pertemuan pada pertemuan kedua hukum internasional yang diadakan pada tanggal 4 September 2025. Nah, pembahasan pada pertemuan 2 ini tentang istilah hukum internasional. Nah, dulu disebut law of nation atau hukum antar negara. Namun sekarang dikenal sebagai hukum internasional publik, yaitu hukum yang mengatur hubungan antar negara dan subjek hukum lain di dunia internasional. Cabangnya meliputi hukum internasional publik dan perdata internasional, hukum transnasional, diplomati, kemanusiaan, serta regional. Menurut Mokhtar Kusumaatmadja, hukum ini berisi kaidah dan asas yang melintasi batas negara. Sedangkan John O'Brien menyebut subjek utamanya adalah negara, tapi kini ia juga mencakup organisasi internasional dan individu. Hukum internasional publik mencakup bidang seperti perang, perdagangan, asasi manusia, laut, udara, dan organisasi internasional. Lalu muncul hukum transnasional yang mengatur hubungan lintas negara baik bersifat publik maupun private.
Kesimpulannya, hukum internasional terus berkembang dari hubungan antar negara menjadi aturan global yang melibatkan seluruh masyarakat dunia. Selanjutnya di sini saya akan membahas pertemuan ketiga di mana diadakan pada tanggal 11 September 2025. Di sini pada pertemuan 3 membahas mengenai hukum internasional sangat berkaitan dengan hukum publik karena mengatur hubungan antar negara dan subjek hukum lain di dunia internasional. Sifat dan perwujudan hukum internasional itu bersifat koordinatif, bukan subordinatif. Artinya tidak ada pihak yang lebih tinggi atau rendah. Nah, maksudnya semua negara ini setara dan bebas menjalankan kewenangannya. Berbeda dengan hukum nasional yang bersifat subordinatif, karena rakyat tunduk pada pemerintah. Nah, contoh perjanjian internasional yaitu terdapat di Konvensi Perlindungan Hak Pekerja Migran dan Keluarganya. Lembaga penegaknya terdapat ICJ, yaitu International Court of Justice, dan ICC, International Criminal Court. Namun yurisdiksinya terbatas pada negara yang menyepakatinya. Nah, bentuk perwujudan hukum internasional ini sangat banyak. Yang pertama ada bilateral, yaitu perjanjian antar dua negara. Trilateral, yaitu perjanjian tiga pihak. Regional, yaitu di mana kawasan tertentu seperti ASEAN atau Uni Eropa. Yang keempat ada multilateral, yaitu perjanjian yang dilakukan oleh banyak negara, misal anggota PBB. Yang terakhir yaitu ada universal, perjanjian berlaku global, tidak harus anggota PBB. Nah, apakah hukum internasional benar-benar hukum? Menurut Austin, belum, karena tidak ada lembaga pembuat dan pemaksa aturan yang jelas. Namun, Oppenheim menegaskan bahwa hukum internasional tetap sah sebagai hukum, hanya saja lemah dalam penegakannya. Nah, sanksi dalam hukum internasional bisa berupa permintaan maaf, ganti rugi, pemulihan kondisi semula, hingga pemutusan hubungan diplomatik, embargo, atau perang. Nah, selanjutnya ada kelemahan hukum internasional. Yang pertama, sifat penegakan hukum yang lemah dan tidak sentralistik, karena dalam hal ini tidak memiliki lembaga hukum seperti polisi, jaksa, atau pengadilan. Yang kedua adalah terlalu dipengaruhi oleh kepentingan politik dan kekuatan negara. Yang ketiga, adanya multitafsir aturan hukum, legal uncertainty, artinya perjanjian atau kebiasaan internasional rumusannya seringkali umum atau samar agar semua negara bisa menerima, namun karena itu tiap negara bisa menafsirkan sesuai kepentingannya. Yang keempat, proses pembentukan hukum yang lemah dan sulit. Yang kelima, sifat koordinatif, kelemahan sekaligus kekuatan dalam hukum internasional. Hal ini berarti hukum internasional tidak dapat memaksakan kehendak pada negara-negara berdaulat. Juga ada beberapa faktor yang menjadikan HI sebagai hukum yang lemah, yaitu yang pertama ada kurangnya institusi formal penegak hukum. Yang kedua, tidak jelasnya aturan-aturan hukum internasional yang ada, unclear, sehingga mendukung terjadinya berbagai penafsiran di lapangan dan mengakibatkan kurangnya kepastian hukum. Cukup sekian penjelasan pertemuan kedua juga pertemuan ketiga dalam hukum internasional pada kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Balkisa Fazira dengan NIM 11112401169 dari kelas 3C. Nah, di sini saya akan membahas resum pertemuan 5 dalam mata kuliah Hukum Internasional, di mana pada pertemuan ini membahas mengenai macam-macam sumber hukum dalam hukum internasional. Nah, Pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional atau MI senantiasa dijadikan rujukan pembahasan sumber-sumber hukum internasional. Menurut paragraf 1 pasal ini, dalam memutus sengketa internasional yang diserahkan padanya, Hakim MI dapat menggunakan 1. Perjanjian internasional atau International Convention. Yang kedua, kebiasaan internasional atau international custom sebagai bukti praktik umum yang diterima sebagai hukum. Yang ketiga, ada prinsip-prinsip umum hukum yang diakui oleh bangsa-bangsa yang beradab atau General Principle of Law recognized by civilized nation. Yang keempat, putusan pengadilan dan doktrin atau karya hukum sebagai sumber hukum tambahan atau subsidiary. Nah, selanjutnya kita akan membahas lebih mendalam mengenai sumber hukum utama hukum internasional, yang dimana 1 ada perjanjian internasional. Sumber utama paling tegas adalah perjanjian internasional. Ini adalah kesepakatan tertulis antar negara yang harus dilaksanakan dengan itikat baik. Perjanjian dibagi menjadi law making treaty atau menciptakan norma universal, dan treaty contract mengatur urusan khusus. Yang kedua ada hukum kebiasaan internasional. Nah, kebiasaan internasional adalah praktik negara yang berulang dan diterima sebagai hukum. Untuk sah, ia memerlukan 2 unsur, yaitu praktik umum yang meluas dan opinion juris, yaitu keyakinan bahwa praktik tersebut adalah kewajiban hukum. Yang ketiga ada prinsip hukum umum. Prinsip ini adalah asas hukum universal yang berfungsi mengisi kekosongan hukum dan mencegah hakim mengalami non-liquid. Contohnya adalah asas itikat baik yang diambil dari sistem hukum nasional. Selanjutnya ada jurisprudensi, yaitu atau putusan pengadilan. Nah, putusan pengadilan internasional ini berfungsi sebagai alat penafsiran dan pembuktian hukum. Ia tidak menciptakan hukum baru yang mengikat secara umum atau non-presiden, melainkan hanya mengikat pihak yang bersengketa. Selanjutnya ada karya hukum atau writing publicis. Doktrin adalah pendapat para ahli hukum terkemuka. Ini berfungsi sebagai alat bantu untuk menjelaskan dan mengklasifikasi norma hukum yang kompleks. Nah, yang terakhir ada putusan organisasi internasional. Meskipun tidak ada di pasal 38, keputusan organisasi internasional ini khususnya resolusi PBB memiliki pengaruh besar. Keputusan ini sering menjadi bukti kuat yang mengkonfirmasi bahwa suatu norma telah berevolusi menjadi kebiasaan internasional yang mengikat. Kesimpulannya, hukum internasional tersusun dari perjanjian tegas, kebiasaan yang ditaati karena keyakinan hukum, serta prinsip universal yang semuanya diperjelas melalui putusan pengadilan dan pandangan para ahli. Cukup sekian penjelasan resum pertemuan 5 dalam mata kuliah hukum internasional ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Balkisa Fazira dengan NIM 11112401169 dari kelas 3C. Di sini saya akan menjelaskan resum dalam mata kuliah hukum internasional pada tanggal 2 Oktober 2025 yang dilakukan melalui Zoom pertemuan 6. Pada pertemuan ini membahas mengenai sumber hukum internasional. Nah, menurut Mokhtar Kusumaatmadja, sumber hukum adalah jawaban atas pertanyaan di mana kita dapat menemukan hukum. Dalam konteks hukum internasional dapat berasal dari praktik negara, praktik organisasi internasional, praktik entitas lain negara, dan tulisan para pakar hukum internasional. Nah, sumber hukum internasional juga terbagi menjadi 2, yaitu sumber material di mana bahan-bahan aktual seperti faktor sosial, politik, kebutuhan masyarakat global, dan kebiasaan negara, dan sumber formal
Ini bentuknya resmi atau alat bukti di mana hukum itu benar-benar berlaku. Nah, menurut pasal 38 ayat 1 ICJ, atau Statuta Mahkamah Internasional, sumber hukum formal utama yang dipakai ICJ atau tanpa menunjukkan hierarki adalah yang pertama itu perjanjian internasional atau traktat. Yang kedua ada kebiasaan internasional, custom. Yang ketiga prinsip hukum umum. Yang keempat keputusan pengadilan dan ajaran sarjana terkemuka sebagai sumber tambahan atau pelengkap. Nah, perjanjian internasional treaty convention adalah persetujuan tertulis antar negara yang diatur hukum internasional, berfungsi sebagai sarana untuk kerjasama dan pembentukannya lebih pasti daripada hukum kebiasaan. Perjanjian dapat bersifat bilateral, multilateral, regional, maupun universal. Nah, pada pertemuan ini juga membahas status of the International Court of Justice, Statuta Mahkamah Internasional, yang terdiri dari beberapa bab. Yang pertama yaitu organisasi mahkamah, mengatur susunan hakim yaitu 15 orang, masa jabatan 9 tahun, dan struktur kepemimpinan. Yang kedua ada kompetensi mahkamah, menjelaskan yurisdiksi ICJ yang hanya terbuka bagi negara, meliputi sengketa yang diserahkan kepadanya, special agreement atau yurisdiksi wajib, compulsory jurisdiction yang diterima negara. Selanjutnya ada prosedur, mengatur proses beracara, putusan sementara atau provisional measure, putusan final dan kemungkinan revisi putusan. Yang keempat ada pendapat nasihat atau advisory opinion. ICJ dapat memberikan pendapat nasihat atas permintaan organ PBB. Pendapat ini tidak mengikat tetapi memiliki pengaruh besar dalam hukum internasional. Yang terakhir yaitu amandemen, mengatur prosedur perubahan statuta ICJ. Segitu aja yang bisa saya sampaikan pada resum pertemuan ke-6 yang dilakukan melalui Zoom. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Balkisa Fazira dengan NIM 1111240169. Di sini saya akan menjelaskan resum pertemuan 7 dalam mata kuliah hukum internasional. Pada pertemuan ini membahas mengenai sejarah perkembangan hukum internasional. Hukum internasional berkembang dari aturan kuno, yaitu Jus Gentium, dipengaruhi moral gereja dan hukum Islam, hingga revolusi di abad ke-17 yang dipelopori Hugo Gratius, bapak hukum internasional modern. Titik balik utama adalah perjanjian Westphalia yang diadakan pada tahun 1648 yang menetapkan prinsip kedaulatan negara dan melahirkan sistem negara bangsa modern. Setelah abad diplomatik ke-18 dan 19, hukum internasional fokus pada hukum perang atau konvensi Den Haag. Dan setelah Perang Dunia, lahirlah lembaga global seperti PBB pada tahun 1945 yang memperluas jangkauan hukum internasional ke isu-isu hukum asasi manusia, hukum laut, dan lingkungan. Subjek hukum internasional. Subjek HI adalah pihak yang memiliki kepribadian hukum atau legal personality serta hak dan kewajiban dalam hukum internasional. Subjek utama dan klasik adalah negara yang harus memenuhi syarat kedaulatan, wilayah, penduduk, pemerintahan, dan kemampuan berhubungan internasional. Saat ini subjek hukum internasional menjadi lebih luas dan dinamis, mencakup yang pertama ada organisasi internasional, contohnya PBB dan WHO dan lain-lain. Yang kedua individu, terutama terkait pertanggungjawaban kejahatan internasional. Yang ketiga organisasi non-pemerintahan atau INGO, contohnya Amnesty International. Yang keempat ada perusahaan internasional. Yang kelima ICRC, Palang Merah Internasional. Yang keenam Organisasi Pembebasan Nasional, contohnya PLO. Dan yang terakhir adalah kelompok pemberontak Belgrade dalam konteks terbatas. Perkembangan ini menunjukkan bahwa hukum internasional tidak lagi hanya mengatur negara, tetapi juga individu dan organisasi demi mencapai keadilan dan perdamaian global. Cukup sekian penjelasan resum pertemuan 7, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.